قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di channel Pemberantas Kemaksiatan Kaum Muslimin. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silahkan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsirah. Dan kaum muslimin, ini ada video lagi dari Ustadz Khalid Basalamah hafizahullah ta'ala. Dan ini lagi-lagi bakal membuat orang aswaja dadanya sesak. Ya. Ya, karena mereka tuh pengen banget gitu loh ya Ustadz Khalid Basalamah jadi tersangka dalam kasus korupsi kuota haji. Tapi ternyata enggak. Ternyata enggak jadi tersangka Ustadz Khalid Basalamah. Ya. Dan ketika diperiksa oleh KPK, Ustadz Khalid Basalamah itu diperlakukan dengan baik, ya. Bahkan orang-orang KPK itu sampai bertanya masalah hukum kepada Ustadz Khalid Basalamah. Kira-kira, ya, kira-kira ketika memeriksa gus-gusan yang disucikan itu, yang dimuliakan itu, kira-kira orang-orang KPK tanya nggak ya masalah hukum kepada gus-gusan yang mulia itu, yang sudah pakai rompi oranye, ditahan KPK, kemudian KPK didemo. Katanya KPK zolim, nangkep koruptor dikatakan zolim. Waduh. Kayaknya nggak mungkin deh ya kalau misal KPK itu tanya-tanya sama gus-gusan itu kan, sama Gus Yakut itu. Gus Yakut, ini hukumnya gimana Gus Yakut? Yang ada dikasih rompi oranye. Coba kita lihat lagi, ini ada video dari Ustadz Khalid Basalamah ketika mengisi majelisnya, dan beliau menceritakan tentang kronologi bagaimana beliau ini sampai dipanggil oleh KPK. Nah, untuk yang gagal paham orang-orang asam Jawa ya, yang gagal paham menyikapi kasus korupsi kuota haji ini, yang menganggap Ustadz Khalid Basalamah mengembalikan uang 8,4 miliar itu uang korupsi. Nah, kalian harus nyimak video ini, simak betul-betul ya, siapkan hati yang bersih ya, supaya bisa menerima fakta dengan baik ya, supaya kalian tobat, nggak kotor hatinya seperti gos-gosan yang kalian kultuskan, kalian muliakan itu ya. Kita langsung lihat videonya. Dan kita akan memulai dari satu topik yang mungkin saat ini menjadi bola liar di publik, di sosial media. Ini terkait permasalahan yang menyeret antum belakangan, Ustaz, tentang kehadiran antum sebagai saksi di KPK dan sebagainya. Dan mungkin sebelumnya ini sudah pernah terjadi, sudah pernah digoreng dan sekarang digoreng lagi tentunya. Dan sebenarnya penting bagi kita sebenarnya untuk mengetahui bagaimana sih yang terjadi sebenarnya, dan mungkin bagaimana pendapat antum sendiri terkait hal seperti ini, karena kita melihat sendiri, mungkin teman-teman juga sudah melihat di media sendiri, kadang ada satu bahasa yang mungkin sedikit dibuat berlebih-lebihan, bahkan jauh dari fakta yang sebenarnya. Mungkin antum ingin mendakapi terkait hal seperti ini, Ustaz? Tafadhol, Ustaz, silakan. Mungkin sebelum kita jawab, teman-teman sekalian, ini sebenarnya bukan masalah besar yang harus kita fokus bahas ya. Tapi sebelum saya jawab ini, untuk mengulangi lagi sebenarnya sudah pernah disampaikan, Allah Subhanahu Wa Taala, menurut yang kami fahami ya, selain mengajarkan kepada kita teori agama ini, contoh misalnya bab sabar dan keutamaannya, bab syukur dengan keutamaannya, misal Allah Azza wa Jalla nanti akan mendatangkan juga praktek lapangannya. Ada saatnya nanti selain antum dengarkan, oh orang syukur itu bilang Alhamdulillah akan bertambah nikmatnya, teori. Ada saatnya nanti Allah akan datangkan prakteknya sebagai ujian dalam kehidupan kita. Allah limpahkan nikmat banyak dan Allah lihat bersyukur nggak? Nah, gitu. Itu yang Allah perlihatkan, itu di lapangan ya. Allah perlihatkan kita badan sehat, kita juga punya pekerjaan, mungkin bahagia dalam rumah tangganya. Allah lihat bersyukur nggak? Begitu juga dengan ujian. Selama ini kita tahu, oh teorinya orang sabar itu Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Allah ma'as sabirin misalnya. Atau misalnya ayat-ayat yang lain. Banyak hadis tentang masalah sabar, keutamaannya sangat luar biasa. Secara teori. Ya, sampai Ali mengatakan, sabar itu adalah bagian daripada iman. Ibarat kepala di jasad. Jadi tidak ada iman
Tidak ada tidak berfungsi jasad tanpa kepala. Maka beliau mengatakan maka tidak ada iman bagi orang yang tidak sabar. Nah, nanti Allah nantikan ujian-ujian dalam praktik hidup kita. Ada masalah rumah tangga, masalah dengan anak, masalah dengan tetangga, teman kerja dan segala macam. Dia sabar gak? Nah, banyak orang tidak sadari tentang masalah praktek lapangan. Kadang-kadang dia berkeluh kesah, kenapa Allah uji saya? Kenapa ini terjadi? Nah, ini teorinya dipelajari sekarang, ini prakteknya. Makanya waktu terjadi di perang Uhud, teman-teman sekalian, perang Badar, ini fenomena yang luar biasa. Berangkatlah 314 orang menuju ke Badar. Kemudian semuanya waktu itu belum diwajibkan, dikasih pilihan. Nabi SAW bilang siapa yang mau pergi silakan untuk menahan kafilah dagang Quraisy. Tentu panjang lebar cerita Badar, intinya 314 ini bertemu dengan pasukan Quraisy 1000 orang dan menang. Malaikat turun, korban-korban malaikat nampak. Nabi SAW mengatakan apakah kalian mau melihat mana beda korban kalian dengan korban para malaikat? Para sahabat mengatakan iya ya Rasulullah. Kata Nabi SAW yang kalian temukan leher musuh terpotong dan ada luka bakar dan jari-jari mereka putus. Ada luka bakar tuh korban para malaikat. Intinya sebenarnya hal yang terjadi di Badar waktu mereka pulang sahabat-sahabat karena dari 314 itu yang meninggal mati cuma 60. Masih ada 200 sekian lebih yang kembali. Mereka menceritakan ke sahabat-sahabat yang ada di Madinah. Maka banyak sahabat yang termotivasi. Oh ternyata orang itu kalau mati syahid begini ya. Oh ternyata orang kalau menang itu dapat ghanimah. Kata Nabi SAW, oh ternyata orang-orang kafir pun lebih banyak Allah kalahkan. Oh ternyata malaikat datang. Begitulah rumor atau berita yang ada di kota Madinah pada saat itu. Ya. Kemudian ada sahabat-sahabat yang mengatakan, kami juga kalau terjadi perang nanti lagi kami akan ikut berperang. Terjadilah 1 tahun sesudahnya perang Uhud. Subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan dengan hikmahnya di awal peperangan muslim menang, di pertengahan muslim kalah, di akhir menang lagi. Nah pada saat terjadi kekalahan itu, Allah subhanahu wa ta'ala ingin melihat. Itu disebutkan dalam Al-Quran. Mana nih orang-orang waktu perang Badar selesai, mereka bilang, kalau terjadi perang lagi kami juga mau mati syahid. Kami juga mau memerangi orang-orang kafir. Allah mengatakan, faqad ra'aitumuh. Sekarang depan mata kalian ada mati syahid tuh. Ada musuh nih, mana buktinya? Nah Allah uji, tunjukkan di lapangan benar gak? Makanya salah satu ayat Al-Quran itu kan Allah mengatakan, apakah kalian yakin mengatakan diri kalian beriman sementara kalian tidak diuji? Padahal Allah ingin melihat siapa yang jujur. Nah gitu. Jadi ini dulu pelajarannya teman-teman sekalian ya. Saya kadang-kadang beberapa kasus bahkan sempat dibahas secara nasional. Alhamdulillah Allah mudahkan selesai dengan caranya gitu ya. Ada yang tanya, Ustaz di pengajian Ustaz masih bisa isi kajian. Apa masalahnya? Selama kita dalam kondisi benar, apa yang kita khawatirkan? Kan gitu. Tidak ada sesuatu yang dikhawatirkan gitu. Nah kasus KPK sebenarnya bukan masalah yang besar yang saya anggap. Karena panggilan yang datang kemarin itu panggilan sebagai ketua asosiasi. Panggilan lagi. Dan kita diminta sebagai saksi. Saya menjelaskan, saya datang karena taat pada wali amr. Itu kaidah yang kami fahami selama ini. Dalam surah Nisa Allah katakan, ya alladzina amanu atiiullah wa atiiur rasul uli amri minkum. Hai orang beriman, taat pada Allah, taat Rasul dan uli amr. Surat panggilan datang, kami datang. Dan jelas-jelas nama saya sebagai saksi. Kan gitu. Orang kalau tersangka kan pakai rompi ya biasanya. Saya kan tidak pakai rompi gitu. Ya. Cuma kadang-kadang dipelintir-pelintir gitu. Kita datang memberikan saksi dan alhamdulillah pernyataan juga ada kan. Termasuk saksi yang dianggap aktif membantu KPK. Alhamdulillah kita memang memberikan apa yang saya tahu. Cuma memang kejadiannya adalah kasus keberangkatan haji itu, teman-teman sekalian. Saya terpaksa menyampaikan lagi ini karena ini ditanya lagi, terjadi lagi, digelintirkan lagi tadi, dipelintir lagi di media. Kasusnya adalah kami jemaah Uhud Tour itu terdaftar dan berencana pakai visa furoda. Furoda ini tidak ada hubungannya sama kota. Itu yang kami lakukan setiap tahun itu berjalan. Pada tahun kami sudah bayar hotel, flyer kami sudah ada, kami sudah serahkan semua KPK. Ini loh, dari awal historinya itu begini, lengkap. Kami terdaftar semuanya furoda, jemaah semua sudah bayar, kami pun sudah bayar hotelnya, ini bukti-buktinya, semua sudah selesai. Tinggal tunggu berangkat. Datanglah figur yang saya sebutkan namanya Ibnu Mas'ud, punya travel PT Mohibah dari Pekanbaru datang. Melalui waktu itu sekjen kami di Mutiara Haji Asosiasi. Kebetulan saya ketumnya, ketua umumnya, minta supaya bertemu. Melalui Ustadz Lutfi, minta untuk ketemu sama saya. Dan saya ketemu lah, kita ngobrol rame-rame. Nah dia membawa nama, kalau dia PT Mohibah, dia PIHK. PIHK itu punya izin resmi haji. Mereka punya kuota gitu ya. Menawarkan kepada kami untuk pakai kuota haji. Nah, karena dia travel resmi PIHK, kemudian ada juga surat keluar pada saat itu kan. Kalau kuota itu yang tambahan dibagi 50% itu kan keluar dari resmi dari Kementerian Agama pada saat itu. Suratnya bisa antum lihat di media banyak kok gitu ya. Nah akhirnya kita sebagai masyarakat percaya.
Saya ditanya sama teman KPK, kenapa Ustadz berpikir pindah dari Furoda ke kota? Pertama, yang tawarkan travel punya PIHK. Resmi. Ada surat keputusan, gitu kan. Kita tidak tahu ini sebagai masyarakat. Terus yang selanjutnya, maktab-maktab yang ada di sekitar Jamrat, melontar gitu ya. Itu yang bisa pakai maktab-maktab HIV yang dekat sekali dengan Jamrat itu, yang punya kota. Kalau Furoda nggak bisa. Furoda itu pakainya agak jauh. Maktabnya nomor 70 sekian gitu ya. Lumayan. Mungkin jaraknya 3-4 kiloan. Jadi sekarang ada kereta disiapkan oleh pemerintah Saudi. Nah karena kota ini resmi dan kita bisa dapat maktab VIP, saya berpikir untuk memberikan ke jamaah fasilitas tambahan, kami ambil. Dan bukan cuma saya, ada 400 travel ini. Cuma nggak tahu kenapa Khalid Basalamah ini kayak gula banget namanya gitu ya. Langsung viral kemana-mana. Ada 400 travel, salah satunya kami gitu. Semua juga ngembaliin duit. Kenapa cuma saya yang dibahas? Ya, itu agak unik gitu ya. Tapi sudahlah, saya bilang tadi ini praktik ujian. Saya pun bicara sama istri saya di rumah, ini Allah lagi uji. Udah tenang aja. Istri saya yang panik, anak-anak panik, saya nggak apa-apa, biasa aja gitu. Kita berjalan biasa, karena memang kita tidak salah gitu ya. Saya sampai bawa KPK, nama saya keluar kota itu Khalid Basalamah PT Muhibbah. Saya ini jemaah travel itu. Saya tidak pernah interaksi sama Menteri Agama, tidak pernah saya minta kota, nggak pernah. Orang ini datang ke tempat kami, nawarkan resmi kota, dia PIHK, dia punya izin, gimana sih? Jadi posisi saya itu sebagai jamaah, saya dengan jamaah Uhud Tour itu semuanya jemaah, gitu. Saya sampai serahkan KPK, ini loh suratnya. Waktu di Dairy kasih solusi, saya juga perlihatkan itu tuh, ini datanya. Kita itu tertulis PT Muhibbah, makanya saya katakan diri saya korban. Kenapa tiba-tiba saya dibawa-bawa nih dari kasus korupsi, kita bayar ke travel, gitu kan? Sampai di sana pun, subhanallah ada hal yang sebenarnya saya tidak mau ceritakan, tapi ini terjadi. Dan apa boleh buat, kita sampaikan. Kami dijanjikan maktab 111, sudah bayar semuanya, kami berikan data-data ke KPK. Setelah kami kasih, tiba-tiba mungkin 2 pekan atau 3 pekan sebelum hari H berangkat, kami tiba-tiba dipindahkan sepihak ke maktab 115. Pokoknya mau nggak mau. Kok bisa, nanti kami kasih kompensasi. Disebutkanlah angka, di masjid tidak usah disebutin angka gitu ya, ada angka disebutin. Tapi tidak seberapa angka itu. Nanti kami kasih, saya bilang saya bukan masalah angkanya. Jemaah sudah saya janjikan 111. Yang nggak bisa pilihan, harus pindah ke 115. Lumayan jaraknya, tetap maktab VIP tapi jauh. Lebih unik dari itu kami sudah terima. Saya sudah coba sampaikan ke jamaah, ada ujian seperti ini. Alhamdulillah mereka terima semua. Intinya berangkat sama saya. Maktab 115 kami masuk, dikasihlah denahnya. Ini denahnya, Uhud Tour itu di sini. Ya, PT Zahra itu di sini. Saya tiba di sana tanggal 8 Zulhijjah, hari Tarwiyah. Saya begitu datang, lihat denahnya, kok tenda saya sudah dipenuhi oleh orang, jemaah. Orang-orang Indonesia juga. Kok bisa, ini salah nggak nih denahnya? Saya datang ke maktabnya tuh, orang Saudi ngobrol bahasa Arab. Ini saya, denah ini benar nggak? Coba kita sama-sama jalan keliling. Benar, ini tenda kamu. 1 jam saya negosiasi sama dia. Kenapa saya bisa, kenapa diisi sama orang lain? Ini masih hari Tarwiyah, belum duhur waktu itu. Tanggal 8, masih sedikit jemaah yang masuk. Terus saya bilang terakhir kesimpulannya segini aja. Coba kita bicara baik-baik sama jemaah yang ada di maktab, di tenda itu supaya pindah. Masing-masing masuk di tendanya gitu. Yang saya kaget, pada saat kami datang sana minta supaya pimpinan jemaah itu keluar, yang keluar Ibnu Mas'ud ini. Orang yang kami ambil paket sama dia. Saya tanya, kok antum di sini kan tenda kami? Udah kita gabung aja. Oh anak gak mau gabung, saya bilang. Dari awal di Jakarta sudah saya bilang, jemaah kami sendirian. Karena kami ada taklim, kami ada sholat berjamaah di tenda. Gak mau gabung, dia maunya gabung. Saya gak mau. Hanya kita pindah lagi, tergeser ke maktab yang sebelahnya. Jadi ada kejadian di lapangan, kami coba sabarin gitu ya. Akhirnya kita masuk ke tenda yang lebih banyak lagi. Jemaah antri panjang segala macam kamar mandinya. Sementara di sini yang punya kami ini tuh lebih sedikit tenda-tendanya. Jadi lebih sedikit antrinya. Udah berjalan haji. Habis haji saya bilang sama teman-teman di manajemen, udah jangan berhubungan sama orang ini lagi. Selesai, gitu kan. Berjalan waktu tiba-tiba mereka orangnya dia datang ketemu sama manajer kami, saya tidak tahu. Tiba-tiba kembaliin uang. Dan dia kasih syarat, jangan ada kamera ya, jangan ada begini dan begitu. Manajer ini tidak tahu, terima uang. Posisinya gini teman-teman, kalau antum sebagai jemaah satu travel, sudah bayar, udah berangkat. Tiba-tiba antum ditransferin uang, dikasih sama travel. Apa yang antum pikir? Oh mungkin ada kesalahan hitung mereka. Ditaruh uang, kembalikan kita. Kita juga tidak tahu uangnya itu apa. Memang nggak tahu gitu kan. Tiba-tiba beberapa hari kemudian ada panggilan KPK. Gitu kan. Ada waktu setelah itu datang KPK. Nah, terus ditanya lah, Ustadz gini bagaimana ceritanya? Saya ceritain semua panjang lebar. Setelah disimpulkan, teman KPK mengatakan, Ustadz, sepertinya uang yang dikembalikan oleh PT Muhibbah ini harus dikembalikan ke negara. Oh silahkan, saya bilang. Kami pun tidak tahu ini uang apa awalnya. Makanya saya kembalikan, ini etika baik.
Kok orang niat baik kembalikan, oh ini uang korupsi. Saya korupsi apa? Saya ini warga biasa, bukan pegawai pemerintah, bukan menteri agama, bukan ex-menteri agama, bukan staf di sana. Jamaah PT Muhibah, cut sampai situ saja. Kami nggak ada hubungannya lagi selanjutnya, nggak ada hubungan sama sekali. Makanya saya simpulkan, kini korban, selesai, kan gitu. Tapi begitulah, terlalu manis namanya gitu ya. Laku banget gitu. Di media angkat, sudah nggak apa-apa. Tapi ini perlu kita jelaskan. Jadi kemarin itu bukan ada pengembalian uang baru. Uang yang lama yang diminta, berapa waktu yang lalu, itu yang sempat kami luruskan di media. Kalau itu bukan dana, saya tidak tahu dari mana, Muhibah kembalikan, cuma tidak sempurna waktu diangkat di media itu, dijelasin. Sebenarnya uang itu dikembalikan Muhibah, kita tidak tahu memang uang apa. Karena jemaah dikembalikan uangnya, ya sudah. Sekarang PKPK minta, ya ambil silahkan. Selesai gitu loh. Ini uang kami bayar ke travel dikembalikan. Masa korupsi? Gimana sih? Yang salah Muhibahnya, kenapa dia pakai kuota itu? Kan kita kan tidak tahu. Karena dia PIHK. Sebatas itu teman-teman sekalian. Ya mudah-mudahan ini sudah tidak ada lagi bahasannya gitu ya. Karena bagi saya tidak perlu. Dan saya tidak perlu mengganggu dakwah, mengganggu kegiatan. No, kita memang tidak salah kok. Tapi ujian datang dan di sini Allah melihat sabar nggak, gitu ya. Tenang aja teman-teman sekalian. Kalau saya punya prinsip, kalau antum benar, antum yakin Allah bersama antum. Allah bersama orang-orang yang beriman dan bertakwa. Tinggal kita gunakan momentum itu justru lebih dekatkan diri kepada Allah. Kalau sampai antum buat salah memang, antum akui kesalahan, lalu antum perbaiki, kan selesai. Tapi posisi saya tidak pernah salah sama sekali, karena kita memang sebagai jemaah gimana? Pakai visa yang ditawarkan oleh mereka dan sifatnya waktu itu resmi, selesai. Kan gitu. Allahu a'lam. Nah, coba jelaskan ya. Ustadz Khalid Basalamah mengembalikan uang itu memang beliau nggak ngerti itu uang apa. Ya, beliau nggak ngerti. Dan itu jelas-jelas beliau itu korban. Ya, beliau korban. Beliau itu statusnya jamaah dari PT Muhibah Mulia Wisata. Tapi heran saja sih ya, orang-orang Ngaswaja itu. Ya, kalau feeling kami sih mereka bukan gagal paham, bukan mereka nggak ngerti sebenarnya kasus ini. Mereka ngerti, cuma karena mereka itu ya pemahamannya rusak itu saja sih sebenarnya ya. Nggak mungkin lah mereka nggak paham bagaimana kasus korupsi kuota haji ini, nggak mungkin. Tapi karena mereka udah ya gimana ya, fanatik terhadap ormasnya, fanatik terhadap tokohnya ya. Jadi seolah-olah kelakuan orang-orang yang ada di ormasnya meskipun salah mereka anggap bener. Ya karena kemakan doktrin juga sih ya, doktrin-doktrin dari tokoh-tokoh agama mereka. Pokoknya dalilnya kiai. Pokoknya standarisasi beragama ini kiai. Kalau kiainya begini ya berarti ada ilmunya gitu kan. Jadi kalau Yakut melakukan kasus korupsi itu nggak korupsi, ya itu ada ilmunya. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman yang baik kepada mereka ya, supaya mereka taubat, nggak seperti ya yang selama inilah ya. Mereka hobi membubarkan pengajian. Bahkan pengajian Ustadz Khalid Basalamah juga ya seringkali ditolak, dibubarkan oleh mereka, sementara dangdutan saja ya mereka malah ikut bermajelis. Katanya mereka penjaga agama. Na'udzubillah min dzalik. Salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.